Perkenalkan, nama saya Samonika, saya dari Akuntansi B 2019. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas materi pada bab 11, yaitu mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, pembuatan keputusan. SIM atau Sistem Informasi Manajemen sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas pembuatan keputusan respon terhadap hal yang berjalan dengan baik ataupun dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya ataupun bermanfaat. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Fase-fase dalam pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon ada 4 macam fase, yaitu yang pertama fase intelijensi. Seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keluasannya, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Yang kedua yaitu fase desain, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga fase pilihan, adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti tindakan tertentu. Yang keempat yaitu fase implementasi, meliputi membuat suatu solusi yang direkomendasikan supaya bisa bekerja. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan diidentifikasi melalui elemen-elemen penting yang harus ada, aliran data, informasi, serta keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, upaya persiapan, pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pendekatan ini menunjukkan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem dan model lingkungan. Lalu pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem atau systemic view itu sendiri yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Pentingnya cara pandang sistem yaitu mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep. Elemen proses pemecahan masalah. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan atau desired state, apa yang harus dicapai sistem tersebut, dan keadaan saat ini atau current state, apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus segera dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi atau solution criterion, atau apa yang harus terjadi agar situasi saat ini berubah menjadi suatu situasi yang diinginkan. Lalu bagaimana memilih solusi yang terbaik? Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, mengidentifikasikan 3 pendekatan, yaitu analisis, penilaian, dan penawaran. Analisis yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Penilaian yaitu pemikiran yang dilakukan seorang manajer. Penawaran yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Lalu permasalahan versus gejala.
Penting untuk memahami perbedaan keduanya. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Sedangkan untuk gejala sendiri atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan dari suatu masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan menjadi suatu masalah. Struktur permasalahan. Yang pertama, terstruktur atau struktur problem. Terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur, unstructured problem, adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu masalah semi terstruktur, adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Lalu jenis keputusan ada dua, yaitu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Untuk yang terprogram bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak terdapat metode yang pasti untuk menangani masalah seperti ini sehingga memerlukan penanganan khusus. Yang selanjutnya kita bahas yaitu mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Istilah DSS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jenis masalah yang dapat diselesaikan yaitu masalah semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Model DSS. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang terbaru, kemampuan kecerdasan buatan juga telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Selanjutnya ada pemodelan matematika. Ada 4 jenis model. Yang pertama model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang kedua model naratif, menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap ataupun tertulis. Yang ketiga model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, ataupun bentuk. Yang keempat model matematis, digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOG. Kelas model matematis, ada model statis atau dinamis. Untuk model statis, tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Sedangkan dinamis melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar bergerak ataupun film. Untuk model probabilitas atau deterministik, probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Model yang melibatkan probabilitas disebut dengan model probabilitas. Jika tidak, maka disebut dengan model deterministik. Yang ketiga, model optimisasi atau suboptimisasi, yaitu model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Agar suatu model dapat melakukan ini, masalah harus terstruktur dengan amat baik. Selanjutnya yaitu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kapabilitas pemodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Selanjutnya kecerdasan buatan atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI sendiri ada sistem pakar, jaringan saraf tiruan,
algoritma genetik, dan agen cerdas. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama kita akan bahas yaitu konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Lalu letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Tapi jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Ruang keputusan adalah tempat sekelompok kecil untuk bertemu langsung. Ruang ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Ada jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Seorang anggota dapat memasukkan komentar dalam komputer dan melihat komentar yang diberikan anggota lain di layar. Selanjutnya yaitu sesi legislatif. Jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruangan keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Ukurannya besar akan membatasi komunikasi. Kesempatan berpartisipasi menjadi berkurang. Salah satu solusinya yaitu fasilitator memutuskan materi mana yang harus ditampilkan di layar untuk dilihat seluruh kelompoknya. Konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang besar. Aplikasi ini secara kolektif dikenal sebagai aplikasi konferensi jarak jauh yang mencakup konferensi komputer, audio, dan video. Lalu meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan diberikan oleh DSS telah meluas. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur yang baru untuk terus ditambahkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang pemahaman dalam penjelasan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih.